Lukas, Jan, diam ya. Jangan ribut nih, semua ibadah kan ya. Oke. Selamat pagi, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita membuka buku liturgi dalam halaman 1. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur padanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita buka halaman 3, poin yang ke-6. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, dan mulut kami akan memberitakan kepujian-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya, kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Kita membaca Mazmur 100 dalam halaman 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
kemuliaan bagi Bapa, bagi Putra, dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab untuk bacaan pada hari ini, atau perenungan pada hari ini, yaitu dalam Perjanjian Baru, hari ini hari tanggal 1 Agustus, hari Minggu 1 Agustus, yaitu dalam kitab Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Sekali lagi Injil Yohanes 6, 24 sampai 35. Ya. Mungkin Saudara Stanley boleh membacakan dari Palu, dipersilakan. Yohanes 6. Yohanes 6, 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang diisahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa? Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka yang diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menyampaikan Benediktus dalam halaman 6, ya. Halaman 6 buku doa yang lama. Halaman 6, mari kita berdiri. Kita mulai. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya pada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya pada Abraham, bapa leluhur kita,
bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah padanya tanpa takut, dalam kekudusan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan pada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Kita lanjut dalam pengakuan iman rasuli, dalam halaman 12. Pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa Bapa kami nanti di akhir ibadah. Kita lanjut dengan kalau di buku doa yang lama di halaman masih di halaman 13 ya. Responsoria. Yang halaman 13 poin 15. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan karuniakanlah kami keselamatan-Mu. Ya Tuhan, lindungilah pemerintah kami, dan dengarkanlah kami ketika kami berseru padamu. Pakaikanlah juga kebenaran kepada para pelayan-Mu, dan biarlah hamba-hamba-Mu bersorak-sorai. Ya Tuhan, buatlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, biarlah bangsa-bangsa mengenal kuasa-Mu yang menyelamatkan. Berikanlah pada umat-Mu berkat damai sejahtera, dan biarlah kemuliaan-Mu melingkupi seluruh dunia. Bersihkanlah hati kami ya Allah, dan batin kami dengan roh kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai sejahtera dan pencinta keharmonisan, mengenal Engkau adalah kehidupan yang kekal, mengabdi padamu adalah kemerdekaan yang sempurna. Lindungilah kami, hamba-hamba-Mu, dari ancaman musuh-musuh kami, sehingga kami dapat mengandalkan perlindungan-Mu dan tidak takut kekuatan musuh apapun juga, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Ada pokok doa dari jemaat, dipersilakan. Boleh unmute. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah pencipta, pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang, setiap ras, dan setiap keperluan, biarlah jalan-jalan dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan pada semua bangsa. Khususnya kami berdoa bagi orang yang mengenal Engkau, hidup di dalam Engkau, yang kami boleh menjadi alat untuk damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami pergi dan berada, nama Tuhan dipermuliakan, ketika orang melihat kami, dan apa yang kami perbuat, merupakan juga suatu kesaksian bagi kami di tengah-tengah ini, orang mempermuliakan Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat tuntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam persatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk Anglican Komunian, juga Provinsi Southeast Asia dan Diosis Singapura, dan juga dengan Gereja Anglikan Indonesia. Tuhan menyertai para bishop, juga para klerus, para pastor, dan para warden, dan semua yang melayani dalam organisasi Gereja Anglikan ini. Kiranya Tuhan memimpin
setiap langkah kami diberikan hikmat untuk melayani dengan benar, dengan tulus, ikhlas, dan seturut dan sesuai serta berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani, kiranya dapat dididik dengan benar dan diberikan satu pemahaman yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan dan dapat bertumbuh serta berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kemurahan-Mu dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan pada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka, berikanlah kesabaran pada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesedihan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami, baik keluarga maupun setiap pribadi yang terhimpun dalam Providence Anglican Church Manado, pun juga dengan kerabat kami, keluarga kami, orang yang kami kasihi. Ini Tuhan menjaga melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan teristimewa kami di tengah masa yang sulit ini, tengah-tengah pandemi COVID ini, kami diberikan selalu kesehatan, kekuatan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu, teristimewa untuk berkat keselamatan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, adapun keluarga-keluarga kami yang terpapar COVID, rekan-rekan kami, Tuhan menyertai dan melindungi serta jika Tuhan berkenan, jika mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk yang kekasih adik Hillary masih dalam masa pemulihan, kiranya diberikan kesembuhan secara utuh, juga bagi jemaat yang masih dalam pemulihan pasca terpapar COVID, kiranya diberikan juga kesembuhan secara utuh. Kami berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami yang tidak bisa diucapkan satu persatu, maupun pergumulan keluarga kami taruh dalam tangan-Mu, biar Engkau yang Maha mengetahui, Engkau juga yang Maha kuasa boleh turut bersama-sama dalam pergumulan kami, dan kami menemukan jawaban lewat hikmat yang Engkau berikan untuk mengatasi segala yang menjadi tantangan kehidupan maupun pergumulan yang kami alami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk kasih sayang-Mu bagi kami dan bagi semua orang. Kami bersyukur untuk orang tua kami yang Kau berikan umur panjang, anak-anak kami, yang Kau berikan kesehatan, kiranya kami melakukan apa yang baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak kami. Kami sebagai persekutuan jemaat kiranya tetap satu di dalam Kristus, dan teristimewa kami selalu mengutamakan akan satu dengan yang lain, tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang saling mengasihi, saling memperhatikan, dan kiranya kami dalam persekutuan ini selalu mempermuliakan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa doa kami untuk menutup doa syafaat ini, dan setelah firman Tuhan kita tutup dengan doa ucapan syukur, kemudian berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah tadi dibaca oleh Saudara Stanley. Dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita saat ini merenungkan tentang arti atau makna daripada Kristus pribadi atau natur Kristus yang di sini dijelaskan, diibaratkan seperti makanan, ya. Jadi kalau orang lihat mungkin yang paling konkret daripada bacaan ini ada beberapa ayat, tetapi ada yang penting kalau orang lihat Alkitab digital, perkataan Kristus biasanya ada yang versi digital itu dalam Injil itu dicetak merah. Di dalam ini sebenarnya hanya 11 ayat,
di 11 ayat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ada 5 ayat yang adalah perkataan Kristus. Kita akan melihat itu. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-26. Ya, jadi ini sebenarnya kalau orang lihat, ini habis peristiwa Kristus berjalan di atas air. Nah, karena ada mujizat itu dan itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa pada waktu itu, orang banyak mencari Pak Tuhan Yesus, mau cari tahu tentang dia. Nah, ini besok, ini peristiwa adalah keesokan hari setelah peristiwa Yesus berjalan di atas air. Nah, di dalam ayat yang ke-26, jadi orang bertanya-tanya kenapa dia ada di situ, kemudian dia bilang, ya mau cari Pak kita bukan karena melihat tanda-tanda. Tanda-tanda ini adalah merujuk kepada peristiwa sebelumnya atau yang kemarin hari. Melainkan karena kamu telah makan roti itu termasuk peristiwa Yesus membuat mujizat membagi-bagikan roti dan ikan dan kamu menjadi kenyang. Jadi ini ada dalam ayat 27 kemudian ada sebuah semacam teguran tapi juga sebuah challenge untuk orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi di sini ada suatu, sebenarnya orang mesti samakan persepsi dulu. Jadi begini, kebanyakan orang yang lahir di Indonesia atau di Sulawesi Utara yang bertumbuh di gereja-gereja background gereja Protestan, ya, orang merasa bahwa ayat ini, kalau orang baca ayat ini bercerita tentang menjadi Kristen. Jadi bekerja ini di sini bekerja sini adalah menjadi kesaksian. Kalau orang baca ini betul nggak? Kira-kira orang menangkap, oh ini DP maksud adalah bekerjalah untuk makanan yang bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal yang akan jadi kalau orang bekerja untuk sesuatu yang ya bisa dibilang sesuatu yang berbau Kristen, yang rohani, yang mendatangkan perkenan Allah dalam kehidupan. Sebenarnya bukan itu. Jadi ini merupakan sebuah nubuatan. Jadi nubuatan karena Tuhan Yesus waktu baca cerita ini bukan Pak orang Sanger atau Pak orang Minahasa atau orang Manado. Dia baca cerita ini Pak orang Yahudi. Audiens yang mendengarkan itu orang Yahudi. Tuhan tahu bersama waktu orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, orang mengeluh. Apa dong mengeluh? Makanan. Dong mengeluh makanan. Jadi makanan itu dong mengeluh. Dong bilang, orang di sana hidup senang. Meskipun budak, hidup senang. Meskipun orang di sana dijajah, bukan yang berkuasa, tapi orang makan cukup, istirahat cukup, ada tempat tinggal. Ini orang Musa suka bawa keluar dari Mesir, nggak jelas hidup, makanan lagi, dong so pasti akhirnya Tuhan, ya Tuhan tahu bersama untuk cerita itu Tuhan curahkan mana kan. Nah, kemudian kalau orang baca terus dalam ayat, ini orang ada dalam ayat 28, orang semacam ada counter ya, orang tanya, Pak Tuhan Yesus dong, apakah yang apa orang mesti backing supaya orang mau backing sesuatu atau suatu pekerjaan yang dikehendaki atau yang diperkenan Allah. Kemudian 29 Tuhan Yesus jawab pada orang, ya pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ini sebenarnya ini dalam bahasa asli itu lebih ke ini yang di Alkitab bahasa Indonesia percaya kepada Dia yang di ini lebih tepat sebenarnya ya, hidup sebenarnya bukan percaya. Lebih tepat kalau saya ada rujukan yang lain, ini sebenarnya hendaklah kamu hidup dalam Dia sebenarnya. Ini ada juga terjemahan alternatif ya, yang telah diutus Allah. Jadi percaya di sini, karena orang Israel begini, orang mesti mengerti dalam konteks orang Ibrani abad pertama, itu dorang ada suatu semacam kegelisahan karena
apa yang dijanji-janjikan tak kunjung tiba. Jadi dong pikir pembebasan yang Allah berikan itu tergenapi pas zaman Daud, tapi ternyata nyanda. Ya, pas Salomo lebih soel, lebih nyanda. Salomo pe anak-anak lebih parah lagi karena orang Yahudi tapi dua, kan? Kerajaan tapi dua. Kemudian di tengah penjajahan Romawi, dorang diperintah oleh satu orang raja di tanah Yudea yang notabene bukan orang Yahudi, ya, yaitu Herodes yang diangkat menjadi wali, ya, semacam gubernur untuk tanah Yudea di bawah pemerintahan Romawi. Meskipun juga ada wakil Romawi yang ada di situ. Jadi ketika orang Yahudi diberikan suatu jawaban ini bukan berarti menjadi Kristen. Jadi orang seringkali jangan sedikit-sedikit ketika membaca perjanjian baru atau Injil itu mengibaratkan seperti Kristus berbicara kepada gereja. Jadi orang mesti tahu bahwa ini Kristus berbicara kepada audiens tertentu untuk membuka pemahaman dan teristimewa untuk menegaskan bahwa nubuatan yang disampaikan para nabi terdahulu itu sudah digenapi ketika kehadiran Kristus, ya, ketika Kristus hadir atau Kristus datang. Kemudian ini orang bertanya kan tentang tanda yang kamu perbuat, kami melihat dan percaya kepadamu. Nah, kemudian orang bilang, orang ungkit ulang, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Kemudian Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa. Jadi begini, di dalam orang Israel sampai sekarang, ya, bukan Abraham tokoh sentral, ya, bukan Isa, tapi Musa. Ya, Musa. Jadi ada, kalau orang Yahudi modern yang masih religius, ada dua orang tokoh sentral dalam kehidupan orang Yahudi. Pertama adalah Musa, kedua adalah Rambam atau Maimonides itu namanya, disebut Rambam. Karena Rambam ini yang kodifikasi atau yang mengumpulkan termasuk yang semacam yang bukan menerjemahkan, tetapi yang membuat suatu penjelasan yang sistematis tentang Taurat. Jadi dua tokoh sentral ini dalam agama Yahudi sampai sekarang, sampai ini tahun 2021, ya, Rambam, Maimonides dengan Musa. Ya, Hillel memang yang menuliskan Taurat menjadi sekian ratus pasal, tetapi Hillel bukan tokoh sentral. Dua orang ini adalah tokoh sentral. Maimonides. Kalau orang lihat orang Yahudi ada gambar orang pakai sorban baputa itu mengadase, itu Rambam, itu Maimonides. Jadi dalam agama Yahudi Musa tokoh sentral. Makanya dorang counter Tuhan Yesus adalah dorang bilang nenek moyang kami makan mana. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Omar itu bukan Musa yang kasih, karena bagi dorang Musa ini, jadi Musa ini semacam, ya memang Musa diutus oleh Tuhan, karena Tuhan yang suruh Musa untuk bagaimana mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi orang Yahudi pakai kacamata, Musa itu sangat penting, ya. Jadi Musa yang terima hukum Taurat dari Allah langsung. Musa yang baku dapat dengan Allah langsung. Ya, jadi Musa itu ibaratnya kalau sampai sekarang, kalau di Islam itu ada Muhammad, di orang Yahudi ada Musa. Ya sampai sekarang. Bukan Abraham, tokoh sentral, tetapi Musa. Nah, orang perlu mengetahui ini supaya tidak perlu cuma Musa. Ya karena memang Musa adalah dianggap pemimpin sampai pada zaman Tuhan Yesus yang ini berlangsung so lama. Jadi kemudian dia bilang, dia lebih jelaskan itu ayat 33, roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Dia bilang, Pak Tuhan Yesus, ini orang minta Tuhan kasih juga tuh roti itu senantiasa. Jadi kasih roti itu supaya orang ibaratnya mendapatkan hidup. Kemudian Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup, Kristus roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi sebenarnya ini ada satu perbedaan yang signifikan bagaimana orang ya bisa bilang orang dalam arti orang-orang yang bertumbuh di gereja-gereja ini ada rata-rata orang bukan lahir Anglikan, apalagi lahir dalam konteks gereja purba. Di sini yang kalimat barang siapa percaya kepadaku,
ini tidak merujuk kepada penerimaan akan Kristus. Oh, terima dia sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Bukan. Percaya kepadaku itu merujuk kepada perkataan Kristus yang adalah perkataan Allah sendiri. Jadi karena orang Yahudi bukan pribadinya yang orang nggak suka. Orang Yahudi tidak benci DP pribadi. Orang Yahudi benci DP perkataan. Karena DP perkataan-perkataan itu, orang Yahudi ingin dia disalibkan. Bukan karena dia pribadi, bukan karena dia orang dari Nazaret atau orang Galilea, atau karena dia anak Yusuf dan Maria. Enggak, karena dia perkataan-perkataan. Jadi Tuhan Yesus bilang, waktu barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada perkataannya. Di dalam konteks orang Yahudi tidak ada tidak ada semacam sekarang di Kristen modern ya, semacam altar call. Jadi berpikir termasuk sampai di gereja purba, termasuk sampai di akhir abad ke-19 sebenarnya. Altar call itu Charles Finney yang pendeta gerakan Pantekosta yang populerkan, termasuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu tidak ada dalam konteks gereja mula-mula. Sampai zaman Luther, pasca Luther, Philip Melanchthon pun tidak ada itu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya membaca buku Johannes Calvin sampai selesai, yang bahasa Inggris. Tidak ada Johannes Calvin menyebutkan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Johannes Calvin, kalau orang-orang mengaku Calvinis, Johannes Calvin tidak menulis tentang itu. Martin Luther tidak menulis. Ulrich Zwingli tidak menulis tentang itu. Bahkan John Knox, pelopor gereja Presbyterian yang keluar dari gereja Anglikan, tidak menulis tentang menerima Kristus juru selamat pribadi. Nanti zaman Charles Finney, itu sudah di Amerika. Ya. Jadi ketika orang belajar ini, orang tahu bahwa perkataan Kristus itu perkataan Allah. Jadi Kristus bukan memulai sesuatu yang baru sebenarnya, atau membawa sesuatu yang baru, tetapi dia menggenapkan sesuatu yang sudah dimuatkan dari zaman dahulu kala. Jadi di dalam Kristus ada kegenapan. Bukan Kristus membuat agama baru, agama Kristen menjadi sebuah agama atau tradisi yang baru yang sama sekali. Enggak. Makanya Holy Communion atau perjamuan kudus itu selalu merujuk termasuk juga pada perkataan ini, barang siapa ini ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak lapar lagi. Di dalam perjamuan kudus ada sebuah pemaknaan yang baru ketika orang datang bersekutu, siapapun ngana dari latar belakang apa, orang kaya, orang miskin, dari suku apapun, orang duduk satu meja satu hidangan dengan anak Allah, dan orang menikmati jamuan makan yang disediakan oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Itulah makanya perjamuan kudus, waktu Tuhan Yesus perjamuan dengan murid-murid, apa dia bilang? Perbuatlah akan ini menjadi pengingat, sebagai pengingat akan aku. Tapi yang lucu seringkali gereja aras, termasuk gereja Protestan, perjamuan kudus seringkali 1 tahun cuma 5 kali. Padahal perjamuan kudus sebenarnya harus dilakukan. Dalam gereja purba, semua gereja purba yang di timur maupun di barat, gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, gereja Assyria Timur, termasuk gereja Anglikan, dan termasuk gereja Lutheran, tiap hari Minggu perjamuan kudus. Termasuk gereja Lutheran. Kenapa ada bergeser? Karena sesudah Luther, Philip Melanchthon bilang apa? Pemberitaan Injil itu adalah ibadah itu adalah berpusat kepada pemberitaan firman Tuhan atau di mimbar. Dulu enggak ada ibadah, bukan di mimbar, bukan pengajaran. Pengajaran ada didake, ada semacam konstitusi yang dibuat lewat 7 konstitusi. Waktu orang mau jadi Kristen diajarkan itu. Jadi pengajaran bukan sama dengan yang orang kenal sekarang di mimbar. Ibadah lebih paling lama yaitu khotbah, seperti itu. Makanya kalau orang berkunjung ke gereja Ortodoks, seringkali ada khotbah. Ada Warden Devi pernah, dengan Warden Alan pernah hadir di gereja Ortodoks Koptik. Tidak ada khotbah tuh. Karena apa? Yang ada adalah baca Alkitab terus, baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, baca Mazmur, doa Bapa Kami, pengakuan iman. Jadi saya selalu ingin mengajarkan kepada jemaat untuk kalau menjadi Kristen, jadilah Kristen sesuai dengan apa yang disepakati. Karena kekristenan yang nampak di zaman modern ini adalah kekristenan yang ya tidak lebih dari customized religion. Ini kenapa kita singgung ini? Supaya orang mengerti tentang, selalu kita singgung sejarah tentang apa di balik ini, supaya orang mengerti, dibukakan terang nalar, ditambah pengetahuan, supaya orang tidak gampang disesatkan. Karena sekali lagi kita bicara semacam ada kesepakatan.
Jadi begini, kita saya contoh ini mungkin sebelum habis waktu. Mungkin ada beberapa menit lagi. Kalau habis waktu orang join ulang di link yang sama. Umpama begini, orang sama ini kuliah di Unsrat, oke? Orang kuliah di Unsrat tentu ada DP aturan kan. Mahasiswa Unsrat bayar SPP sebelum tanggal sekian. Mahasiswa Unsrat harus pakai baju rapi. Mahasiswa Unsrat tidak boleh merokok di dalam ruangan kelas. Kemudian ada juga termasuk dapat apa? Kartu mahasiswa dan dapat nomor induk mahasiswa, orang boleh buka di bank data, orang boleh buka di online, orang dapat lihat tong penama, kan terdaftar. Oke, orang jadi disebut mahasiswa Unsrat. Orang semua ini, tiba-tiba ada satu orang bilang, kita lihat mahasiswa. Orang bilang mahasiswa mana? Kita lihat Unsrat. Ya memang Unsrat ada banyak jurusan kan, ada hukum, ekonomi, fisik, kedokteran. Kemudian dia bilang, oh kita bukan Bengoni, kita lihat Unsrat. Apa? Oh kita antropologi contohnya, yang ada di Unsrat. Yang ada di Unsrat umpama sekarang, jurusan antropologi. Pun terus bilang, kan Unsratnya ada antropologi. Oh kita antropologi, kita Unsrat. Maka dia, karena dia nyanda ikut DP, dia nyanda mendaftar, dia nyanda ikut DP syarat-syarat. Nah itu adalah analogi yang pas. Yang sama dengan dulu kita pernah cerita, pendeta-pendeta berkumpul di Moskow, kemudian Patriark Moskow, Patriark Kiril tanya begini, bagaimana tuh Kristen di Indonesia? Pendeta-pendeta Indonesia saya jelaskan, tuh orang Kristen di Indonesia, bla bla bla. Pun dia bilang begini, Patriark Kiril bilang begini, oh no, itu bukan Kristen. Pendeta-pendeta Indonesia tak diam. Maksudnya, yang Kristen itu yang pakai pengakuan iman rasuli, yang ada pengakuan iman Konstantinopel, yang ikut konsili ekumenis gereja. Kok orang bingung, masa dulu bukan Kristen? Karena yang hadir itu adalah gereja dari zaman para rasul, yang mengkanonkan tuh aturan, yang ada dari pengakuan iman. Nah, bagaimana sekarang gereja ada pengakuan iman? Berarti itu adalah customized religion. Gereja mengaku Kristen, tapi sebenarnya di luar gereja yang berdiri dari sejak awal. Betul enggak? Karena semua orang mengaku, oh ya dia Kristen, dia nabi, dia utusan Tuhan, dia dapat penglihatan. Semua bisa bikin pengakuan. Semua bisa cuap-cuap, apalagi orang yang jago baca rita. Orang bisa terpesona dengan DP karisma, dengan DP pemahaman, DP pengetahuan. Nah sekarang kalau semua orang punya pengetahuan, mengklaim dia paling benar, dia paling tahu. Dia, apalagi dia kuasai Ibrani Yunani, dia kuasai doktrinal, historical gereja. Ya orang boleh langsung tak ikut dengan dia, karena sekarang gereja itu sebenarnya wibawa gereja adalah di dalam kalau kita ya berpikir wibawa gereja itu sebenarnya DP-nya terputus dari gereja mula-mula. Di mana dia itu satu tubuh. Meskipun beda-beda tampang, dia terhimpun satu. Ya, dia dipersatukan dengan pengakuan iman. Nah, kalau ada gereja ada pengakuan iman, tubuh Kristus yang selayaknya dihormati, dong bagi-bagi. Ada gereja bagi perjamuan kudus sama dengan Oki Jeli, dia mulai lempar begini. Sama dengan itu agar-agar dapat di sekolah minggu atau di ulang tahun, masuk paket, kemudian lempar-lempar begini. Sebenarnya esensi daripada perjamuan bukan seperti itu, karena sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja. Nah, kalau tuh nggak sepakat yang itu, tuh nggak sepantasnya disebut Kristen, karena Kristen bukan jadikan Yesus sahabatmu, tempat curhat, jadikan Yesus tempat untuk keluh kesahmu apa. Kristus tidak datang untuk itu, Kristus datang untuk memerintah. Masih ingat dengan ayat yang berkata bahwa aku datang membawa pemisahan, kemudian membawa api, dan betapa aku harapkan api itu menyala. Jadi di sini saya tidak datang berkhotbah untuk menakut-nakuti, tetapi Kristus yang dihormati, Kristus yang disanjung, Kristus yang diperingati dengan hormat dan layak, itu so tersingkir dari mimbar-mimbar gereja modern. Gereja seenak jidat backing DP gereja. Orang nggak modal, dia boleh backing gereja sekarang. Ditinggal daftar kok di Dimas Kristen. Ya penting ada rekening yayasan,
Ya, lanjut dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi uh, makna dari bacaan ini, roti hidup ini, orang diingatkan kembali untuk hormatilah Kristus selayaknya dia harus sebagaimana dia harus selayaknya dihormati. Jadi jangan seakan-akan bertuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu menyangkal keberadaannya. Jadi bertuhan atau ibaratnya hidup di dalam Kristus atau hidup dalam atau ketika orang makan roti hidup ini, orang punya perspektif yang baru, perspektif yang pada umumnya sama sebenarnya, karena orang-orang yang percaya kepada dia itu dibaharui. Jadi orang tidak lagi semacam jadi orang-orang yang apa ya ada kebimbangan, ada ketakutan dalam hidup, itu biasa. Semua orang pun mengalami, apalagi ada permasalahan yang muncul, ya orang pasti akan seperti itu. Itu reaksi normal dari setiap individu. Ya. Bahkan ketakutan itu bukan cuma dirasakan oleh manusia, binatang juga rasa takut. Binatang, ayam-ayam di peternakan orang mau eksekusi, merasakan takut. Sapi-sapi sebelum hari raya kurban, stres. Karena rasa takut semua disembeli. Jadi ada ketakutan dengan ada semacam rasa gelisah dan lain-lain, itu biasa. Dan itu adalah lumrah. Allah mengenal ciptaannya, dan itu ketika itu hadir pun ya orang bisa bikin apa-apa. Justru ketika orang ada hal-hal seperti itu, dan orang tahu kepada siapa orang percaya, ada kelegaan yang muncul. Nah mungkin tiba-tiba lega, justru lega itu karena kelegaan dan kelepasan itu merupakan suatu perasaan. Jadi dia mesti ada perasaan yang counter dulu, kemudian ketika itu dialami, orang merasakan. Dan itu orang sebut itu kelegaan, kelepasan, rasa bahagia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, roti hidup yang dimaksud, ini orang mesti balik lagi ke sejarah, orang lihat di background story seperti apa, orang langsung pikir langsung shortcut. Gereja sekarang adalah gereja shortcut. Kita beberapa lalu diskusi dengan teman pastor, nah ada beberapa teman dari gereja yang lain. Kebanyakan gereja sekarang tidak kenal lagi dengan bapak-bapak gereja. Betul enggak? Enggak kenal. Berapa dari itu orang yang pernah dengar Polikarpus, atau baca DP buku, atau pernah dengar Silet, atau Metodius? Nggak pernah. Kebanyakan orang langsung dari murid-murid kebaca Alkitab, langsung dapat ingat apa kalau peringatan. Seperti Luther. Bukan Luther nggak penting, Luther penting. Luther tulisan juga bagus. Tetapi langsung shortcut. Bayangkan gereja, masa gereja dari abad pertama, rasul-rasul, kemudian abad ketiga itu, mulai di establish gereja yang secara organisasi, kemudian itu, Anda bayangkan, Cyril itu di Alexandria abad ketiga, Sobeking konsili yang semacam pertemuan yang pertama. Kemudian abad kelima, dorong kutub, dorong kutub abad kelima atau abad keempat, dorong kutub Nestorius. Ya. Tapi Nestorian, gereja Nestorian tetap ada, terutama sekarang di daerah Lebanon. Tidak setuju dengan Nestorian pendapat tentang natur Kristus, dorong kutub. Jadi itu terus mesti belajar DP step by step supaya tidak ada missing link. Jangan dari abad pertama langsung abad 16 di reformasi. Gereja tidak hadir begitu saja, dia langsung muncul. Itu ada 1000 tahun lebih yang orang putus. Baru dari reformasi kok langsung ke sekarang. Kebanyakan gereja apalagi gereja-gereja di tanah Minas atau gereja-gereja di Indonesia, dorong langsung potong. Dari Luther tahun 1600-an, langsung pergi ke pendudukan Belanda 1800-an. Tak putus lagi sekitar 200 tahun. Jadi orang mesti tahu siapa-siapa yang hadir di rentan waktu itu. Bukan untuk supaya orang mau hafal apa, bukan. Supaya orang tahu bagaimana posisi gereja dan kenapa ada perubahan-perubahan dalam pandangan, dalam tatanan, termasuk kenapa sekarang kan orang ketika berpikiran berbeda, langsung disebut apa? Liberal. Oh, liberal dia. Kalau dia punya pikiran yang berbeda. Saya cuma mau bilang, kebanyakan orang batu liberal di daerah-daerah, contohnya, kalau ada grup diskusi yang saya ikuti, orang Batak itu paling cepat juga bilang orang liberal.
KBP, kan di KBP orang, oh liberal itu, pandangan liberal, hati-hati. Mungkin juga di daerah orang sini, gereja-gereja mayoritas, kalau ada orang yang berbeda, bilang liberal. Kita cuma mau bilang, kalau di Amerika, bahkan ya mungkin Tuan Sulut, gereja paling besar apa di Sulut? Gemim atau Gemibem atau Gemis. Tiga ini yang paling besar. Kalau di Amerika tiga gereja ini akan dianggap liberal. Kenapa? Karena ada pendeta perempuan. Di Amerika gereja ada pendeta perempuan itu liberal. Ada ini ada Bapak Ido pernah di Amerika. Daerah Southern itu daerah yang konservatif. Nah, boleh ada pendeta perempuan. Gereja-gereja Baptis, ada gereja-gereja Metodis yang ketat, itu ada pendeta perempuan. Gereja Anglikan yang ketat, ada pendeta perempuan. Sampai sekarang pun di OSIS Singapura, tempat orang bernaung, gereja Anglikan ini, padahal sampai gereja ini termasuk Anglikan yang evangelical, ya, yang boleh ibadah low church, boleh pakai band, boleh ibadah tepuk tangan. Tapi tahu enggak? Sampai sekarang di OSIS Singapura enggak ada pendeta perempuan. Sampai sekarang enggak ada clergy perempuan, maksud imam atau deacon perempuan. Enggak bisa. Bukan cuma di Singapura, seluruh Southeast Asia di Anglikan, baik gereja yang di Brunei Anglikan maupun yang ada di Malaysia, tidak ada yang ada clergy perempuan. Kita tanya di Tanah Minasa, gereja Protestan, itu di tahun berapa clergy perempuan? Mungkin dari tahun 80-an. Bayangkan tahun 80-an, kok ada pendeta perempuan, kok mau ke Amerika, bukan cuma tahun 80 sampai sekarang, bukan dianggap liberal. Jadi liberal itu posisi yang seringkali ya, buat si malakama. Orang satu menuduh, padahal diri sendiri mempraktekkan. Jadi orang mesti hati-hati dengan cara. Orang berpikir berbeda bukan berarti dia salah. Ya. Jadi mungkin khotbah ini kita tutup dengan mispersepsi. Ya. Karena orang baca tentang roti hidup, banyak orang mispersepsi roti hidup itu seakan-akan kalau orang datang ke Kristus, ini dibahasakan kalau bahasa umum, orang datang ke Kristus, orang dapat semua. Seakan-akan bahwa orang dapat kelegaan, kelepasan dari beban ekonomi, ya, beban psikologis, pada masalah keluarga datang Pak Kristus pasti selesai. Masalah keuangan datang Pak Kristus pasti selesai. Masalah termasuk mungkin masalah percintaan datang Pak Kristus pasti selesai. Dia akan selesaikan, dia akan berikan jalan keluar. Tidak seperti itu. Roti hidup yang dimaksud dalam bacaan orang ini adalah sebuah konsep yang memang dari pertama sudah diberitakan dari para rasul. Ya, percaya kepada Dia yang diutus. Di sini dia dipakai huruf besar karena mungkin merujuk kepada Kristus. Sebenarnya percaya kepada Kristus termasuk percaya kepada nabi-nabi sebelum Kristus yang diutus Allah, yang memberitakan tentang kedatangan Dia atau yang menubuatkan tentang kedatangan Dia. Nah, mispersepsi ini banyak terjadi, bukan cuma di gereja, tapi juga dalam hal-hal umum. Betapa banyak dari orang sini, mungkin dari orang sini lain soalnya jaboni film apa, cowboy atau cowboy. Ya, dulu orang mungkin Warden Demi, ya, ada Warden Arlen, orang awal-awal 90-an di bioskop itu banyak film cowboy, orang bilang cowboy. Film cowboy apa? Orang bule, berperang dengan orang, kebanyakan apa? Bukan orang kulit hitam, pasti karena orang kulit hitam belum sampai. Baru mau sampai, ada yang sudah datang, ada yang belum. Tapi dengan orang Indian. Kok orang Indian apa di situ? Pakai kuda. Orang kulit putih kata orang Indian dengan kuda, membaku dusu. Tahu enggak? Sebelum orang kulit putih datang, nah ada kuda di benua Amerika. Ini ilmu pengetahuan. Jadi film itu sudah bikin bodoh pada orang. Kuda itu orang Eropa yang bawa. Mana ada orang Eropa, koboi sampai suka perang dengan orang Indian setahun naik kuda. Bahkan orang Indian hidup hampir 100 tahun, orang kulit putih serata. Orang Indian yang tahu naik kuda. Aduh, yang tahu cara piara kuda. Orang Indian yang naik atas kuda. Nanti sekitar mungkin 150 sampai 200 tahun ada orang kulit putih di benua Amerika, kemudian orang Indian baru mulai naik kuda. Jadi itu juga mispersepsi. Sama dengan orang di gereja. Jadi gereja. Sekarang ada beberapa waktu lalu sempat ada diskusi tentang free will, kehendak bebas. Orang tahu bahwa kalau gereja Protestan bicara free will, lalu teringat Yakobus Arminius atau orang cap Arminian orang free will. Anda tahu bahwa gereja Ortodoks menganut free will. Apakah gereja Ortodoks Arminian? Yakobus Arminius belum lahir. Ya. Kemudian ya memang seperti itu. Jadi orang mesti
belajar sejarah. Kenapa banyak baca dan banyak belajar? Supaya orang nggak gampang orang bilang, oh ini yang benar, langsung orang ikut. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan perkara yang dalam arti, oh backing ini, backing itu, jangan backing ini, jangan backing itu. Oke, jadi ini adalah suatu hal yang nggak lepas dari sebagai seorang manusia, orang hidup banyak tantangan, tapi tantangan beda-beda. Ya, beda rumah tangga, beda tantangan, beda pribadi, individu, beda tantangan. Nggak mungkin nge-backing di dunia ini semua sama, satu pemahaman. Nggak akan pernah bisa. Sejarah dunia dari dulu sampai sekarang, nggak ada orang yang paling, nggak ada orang yang sama persis, baik kelompok maupun individu. Jadi apa yang orang mau backing? Berkaryalah untuk kemuliaan Allah. Backing apa ya tentu semuanya secara umum baik dan menghindarkan diri dari apa yang secara umum tidak baik. Cuma itu. Ya, memberitakan Kristus, sekali lagi pemberitaan akan Kristus, karena ada ayat Alkitab bilang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tapi sejalan dengan apa yang terjadi di dunia ini, apakah orang nak bertanya bahwa kebanyakan orang yang binasa justru sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dalam gereja? Orang-orang yang justru udah dengar hari-hari, yang udah tulis hari-hari, mungkin di media sosial, yang udah posting hari-hari, yang udah percakapan hari-hari adalah orang-orang yang binasa sebenarnya. Karena apa? Karena perbuatan mereka tidak mencerminkan, atau perbuatan-perbuatan mereka adalah perbuatan-perbuatan yang melawan Allah. Justru orang-orang di luar yang mungkin belum pernah dengar, ya belum pernah dengar, namun melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Jadi lebih jeli lagi untuk orang mau evaluasi diri, dan kemudian supaya orang di luar atau di dalam kehidupan itu benar-benar adalah kehidupan yang orang boleh lihat, orang boleh tahu, oh, orang itu orang percaya kepada Kristus, dan orang boleh amazed dengan Kristus yang ada dalam kehidupan. Ketika orang lihat orang karakter yang baik, orang boleh bercerita ke orang bahwa semua yang ada pada diri ini nggak akan pernah bisa jadi sama dengan sekarang, kalau bukan karena intervensi ilahi atau bukan karena karya Kristus yang ada dalam hidup. Kalau kita, Allah nggak mungkin gagal, makanya dia disebut Allah. Kalau dia bisa gagal, ngapain orang lelah-lelah capek-capek sembah dia? Jadi kalau orang mengaku Kristen namun tidak melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya tidak ada Allah di dalam dia. Ya. Jadi kelemahan orang kelalaian, yang lain kali orang bikin salah, itu adalah lumrah. Tetapi gagal dalam arti dalam ranah iman. Jadi iman itu murni pemberian Allah. Jadi iman akan pernah luntur. Ya. Apapun sampai kegagalan, maksudnya tantangan hidup bagaimana deras, akan bisa bikin iman luntur. Kalau iman luntur atau ketidakpercayaan kepada Allah itu menguasai terhadap kehidupan, berarti sebenarnya nggak pernah ada Allah. Karena Allah, masa Allah dari hinggap kemudian dia diusir pergi. Jadi Allah tidak ada kuasa. Jadi Allah apa yang bergantung kepada ciptaan? Kalau Allah bergantung kepada ciptaan, buat apa disembah? Allah tidak bergantung kepada ciptaan. Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tidak dikurung oleh ruang dan waktu, omnipoten. Allah berkuasa untuk menjungkir balikan kekuasaan individu dan bahkan alam semesta ini. Jadi semua bergantung dalam penguasaan Allah atau providence Allah. Nah, orang baca roti hidup, marilah orang diingatkan kembali. Orang sudah menjadi bagian. Orang menerima perjamuan kudus, orang-orang yang hidup dalam Kristus, yang yakin dan percaya bahwa dia yang diutus Allah sebagai kegenapan daripada semua yang telah dibuatkan sebelumnya. Kiranya orang hidup sejalan dengan apa yang Kristus perintahkan, berbuah agar Kristus dipermuliakan dalam hidup. Amin. Kita menerima berkat. Setelah menerima berkat, kita akan kita doa ucapan syukur, kemudian kita akan menerima berkat ya. Setelah itu kita pengumuman. Kita buka, kalau Anda pakai buku doa yang lama, masih ya di halaman 17 setelah doa syafaat. Mari kita berdoa ucapan syukur. Maha Kuasa Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini
menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah pada kami kesadaran akan kasih setia-Mu sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, baginya bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Warden Arlan sudah posting ibadah. Terima kasih Stanley sudah bertugas membaca Alkitab, dan kepada rekan-rekan, baik rekan pelayanan maupun pada jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi siang hari ini.